Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan tetap semangat belajar. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar IPA, yaitu buku 6G, KD 3.2, 4.2 tentang pubertas, melanjutkan pembahasan pada waktu yang sudah lalu. Anak-anak, apakah itu pubertas? Kita ingat, pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa yang ditandai dengan matangnya organ reproduksi dan terjadinya perubahan fisik serta mental pada anak laki-laki maupun perempuan. Dari perubahan hormon tersebut dapat berakibat antara lain emosi anak tidak stabil, mudah marah, cepat tersinggung, suka melamun, dan suasana hati cepat berubah. Pada masa setelah pubertas itu dibagi menjadi 3, yaitu masa remaja awal itu antara usia 12 sampai 15 tahun, masa remaja pertengahan usia 15 sampai 18 tahun, masa remaja akhir usia 18 sampai dengan 21 tahun. Dalam menghadapi masa pubertas, kita harus menjalankan pola hidup sehat. Waktu itu sudah pernah kita bahas. Ya, antara lain adalah mengatur pola asupan gizi yang baik. Ini berhubungan dengan makanan. Nanti kita akan bahas beberapa contoh makanan yang berguna bagi kesehatan reproduksi. Berolahraga teratur, istirahat yang cukup, dan menghindari narkoba serta minuman keras. Anak-anak, hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi antara lain faktor biologis. Faktor biologis ini contohnya bisa karena cacat sejak lahir, cacat saluran reproduksi karena penyakit, juga bisa karena kecelakaan. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor sosial, ekonomi, dan demografi. Nah, faktor sosial dan ekonomi ini contohnya karena kemiskinan, ya, tingkat pendidikan yang rendah, ketidaktahuan tentang perkembangan atau tentang ilmu seksiologi atau seksual, dan juga proses reproduksi. Sedangkan yang faktor demografi itu adalah berhubungan dengan tempat, ya. Contohnya bertempat tinggal di daerah yang terpencil. Faktor selanjutnya adalah faktor budaya dan lingkungan. Contohnya adalah praktek tradisional yang dapat berakibat buruk pada kesehatan alat reproduksi. Juga waktu zaman dulu itu ada kepercayaan masyarakat bahwa banyak anak banyak rezeki. Juga adanya informasi yang tentang fungsi reproduksi yang kurang jelas. Selanjutnya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ini contohnya bisa dampak dari ketidakharmonisan keluarga atau tidak harmonisnya orang tua. Juga depresi karena ketidakseimbangan hormonal. Juga karena perasaan rendah diri. Anak-anak, bagaimanakah caranya untuk mencegah atau mengatasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi kita, terutama dalam masa puber ini? Yaitu antara lain lalu menjalin hubungan harmonis dengan orang tua, menyampaikan keluhan dan berdiskusi dengan orang tua apa yang dirasakannya atau kalian rasakan, ya. Nah, meminta bimbingan dan nasihat orang tua itu dalam beberapa hal tindakan yang berhubungan dengan kesehatan itu juga tingkah laku dalam keseharian, serta meningkatkan kepercayaan diri. Anak, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis makanan yang bermanfaat bagi kesehatan reproduksi. Antara lain yang pertama kita lihat adalah ya
Ini adalah jenis ikan laut, ya. Ikan laut itu banyak mengandung zat omega 3. Ini sangat berguna untuk kesehatan reproduksi baik pria dan wanita. Nah, juga ikan laut itu membantu mengurangi produksi prostaglandin dalam tubuh wanita. Apa sih prostaglandin itu? Itu adalah hormon yang dapat menyebabkan kontraksi pada rahim, ya. Kontraksi itu seperti kram gitu ya. Selanjutnya, kerang. Nah, kalian mungkin juga sering kali makan kerang di seafood itu ya. Itu ada kerang hijau, ada kerang putih, dan juga jenis-jenis kerang yang lainnya masih ada ya. Jenis kerang-kerangan itu kayak akan kandungan seng atau zinc ya. Ada yang dituliskannya ZINC sama ya. Itu bermanfaat untuk membantu meningkatkan produksi testosteron dan kesehatan reproduksi pria. Selanjutnya jahe. Ya, ini ada jahe putih dan jahe merah. Biasanya yang banyak dicari itu yang jahe merah, yang kualitasnya lebih bagus. Manfaatnya adalah meningkatkan jumlah hormon testosteron dan kesuburan pria. Dan bagi wanita itu dapat mengurangi rasa nyeri saat menstruasi. Selanjutnya adalah alpukat. Kalian mungkin sering kali minum jus alpukat ya. Nah, pada alpukat ini mengandung zinc yang membantu meningkatkan kadar hormon testosteron pada pria serta meningkatkan kadar hormon estrogen pada wanita. Juga mengandung vitamin E yang berguna untuk kesehatan baik reproduksi pria dan wanita. Selanjutnya adalah semangka. Nah, kalian mungkin sering juga makan buah ini ya. Nah, pada semangka itu mengandung zat lycopene ya, yang berguna sebagai antioksidan yang dapat menyehatkan jantung, kulit, dan bagi laki-laki untuk kesehatan prostat. Nah, membantu menyembuhkan infeksi dan membersihkan bakteri di saluran kencing. Nah, kenapa? Karena air yang terkandung dalam semangka itu mengandung zat antibakteri dan juga kandungan asam folat yang tinggi itu dapat menyuburkan kandungan serta pada ibu yang sedang hamil itu mencegah cacat fisik dan cacat sarafnya pada bayi yang masih di dalam kandungan. Selanjutnya adalah asparagus. Nah, apa yang terkandung dalam asparagus? Ya. Asparagus mengandung vitamin B yang tinggi atau asam folat. Itu berguna meningkatkan produksi histamin, yaitu merupakan senyawa amino nabati untuk memelihara kesehatan sistem reproduksi pria. Dan bagi wanita, mendukung produksi hormon estrogen dan juga perkembangan sel telur pada wanita. Selanjutnya, ini adalah paprika. Ya. Kandungan lycopene yang terdapat dalam paprika itu dapat meningkatkan kualitas sistem reproduksi pria. Selanjutnya adalah ubi merah atau jenis ubi-ubian ya. Ini merupakan ubi jalar, ada yang merah, ada yang putih. Yang mungkin kalian juga sering makan baik digoreng maupun direbus ya. Yaitu kaya akan beta karoten yang sangat baik untuk meningkatkan kesuburan sistem reproduksi. Selanjutnya adalah telur bebek. Nah, ini juga telur ayam juga bisa ya. Nah, hanya saja telur bebek mungkin kandungannya lebih tinggi ya. Kandungan lemak dan proteinnya
itu sangat berguna untuk meningkatkan testosteron dan kualitas sel kelamin pada pria. Selanjutnya adalah madu. Madu itu dapat memaksimalkan produktivitas testosteron dan memelihara kesehatan alat reproduksi. Ini juga berguna sekali untuk kesehatan kita sehari-hari, meningkatkan stamina kita, apalagi dalam masa-masa menghadapi pandemi ini. Ya. Kayu manis. Nah, ini mungkin di dapur ada ya, karena kayu manis ini biasanya terkenal hanya untuk bumbu masak ya. Nah, kayu manis itu sangat baik untuk menjaga kesehatan reproduksi pria dan juga mengontrol kadar gula darah ya. Jadi sebagai dapat mengontrol, itu maksudnya kadar gula darah, jadi bisa mencegah terjadinya penyakit diabetes ya. Nah, selanjutnya delima. Nah, kalian mungkin juga pernah makan, ini buahnya sangat menarik ya. Membantu meningkatkan kadar testosteron, juga dapat menurunkan stres serta meningkatkan memori otak. Jadi bagus sekali kalau kita konsumsi. Selanjutnya sayuran hijau ini contohnya adalah brokoli ya. Pada brokoli itu mengandung antioksidan yang berguna untuk melindungi sperma atau sel kelamin pria dan sel telur atau ovum. Nah, juga mengandung fitoestrogen yang dapat menurunkan kadar estrogen sehingga dapat menghentikan pertumbuhan tumor di rahim. Ini bagi wanita. Nah, selanjutnya adalah jamur. Nah, ini banyak sekali ya jenis-jenis jamur. Kalian mungkin seringkali juga dimasakkan jamur ya. Nah, tapi sebelum jamur tadi ya, kita lihat bahwa sebenarnya yang sayuran hijau tadi tidak hanya brokoli ya. Contohnya seperti bayam, itu juga merupakan sumber magnesium, itu juga dapat meningkatkan kadar testosteron pada laki-laki. Nah, jamur kandungan antioksidan dapat mencegah kanker prostat, ini pada laki-laki, dan kanker payudara serta menghambat pembentukan tumor itu bagi perempuan ya. Ini pada tumor saluran atau alat reproduksi. Selanjutnya adalah jenis kacang-kacangan atau biji ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini ada kacang almond, biji rami, dan kacang mede. Ini ada gambar kacangnya, juga ada gambar buah jambu medenya. Ya. Apa yang terkandung yaitu antara lain adalah selenium, zinc, vitamin E, asam lemak omega 3. Nah, manfaat selenium dan zinc itu untuk kesehatan dan kesuburan reproduksi hormonal pada pria maupun wanita. Jadi untuk hormon testosteron dan juga estrogen. Selanjutnya, asam lemak omega 3 bagi perempuan itu dapat mengeluarkan fibroid ya, dan mencegah kanker rahim pada wanita. Apa itu fibroid? Fibroid itu tumor ya, tumor pada rahim. Nah, selanjutnya lemon dan kiwi. Ya, ini mungkin kalau dirasakan asam ya. Biasanya buah-buahan yang asam-asam ini banyak mengandung vitamin C ya. Nah, ini kaya akan vitamin C dan bioflavonoid yang dapat membantu pertumbuhan fibroid tadi ya, tumor jinak tadi ya, serta dapat menormalkan kadar estrogen sehingga dapat mencegah kanker pada ovarium. Teh hijau, ya ini seringkali disebut sebagai minuman herbal, minuman obat ya. Nah,
kandungan alaminya itu membantu kesehatan rahim dan ovarium, juga dapat mengobati tumor di rahim ya. Bahkan itu menurut penelitian para ahli herbal itu dikatakan bahwa teh hijau itu dapat menyembuhkan fibroid ya pada rahim atau uterus. Nah, tetapi kalau memang sudah parah ya harus konsultasi ke dokter, mungkin harus juga dengan tindakan operasi. Jadi yang utama ini adalah untuk menjaga, untuk mencegah ya, supaya tidak timbul tumor pada rahim. Selanjutnya, ini adalah olahan susu ya. Dari susu, ini apa saja? Ya, ini ada yogurt, mentega, serta keju. Nah, anak-anak, kalian mungkin suka ya. Minum ini juga susu segar ya, sama juga ya. Nah, pada susu itu kaya akan kalsium dan vitamin D. Nah, fungsinya apa itu? Nah, kalsium itu dapat membantu menjaga kesehatan tulang, sedangkan vitamin D yang terkandung di dalam olahan susu ini berperan besar dalam mencegah fibroid atau tumor rahim tadi. Anak-anak, jadi itulah beberapa contoh makanan-makanan sehat yang berguna bagi kesehatan reproduksi kita. Kalian tugas selanjutnya bisa mencari nanti ya dari internet atau dari buku kesehatan ya macam-macam makanan baik berbentuk buah-buahan atau sayuran atau ikan atau daging dan sebagainya, serta mencari kandungan yang di dalamnya yang berguna bagi kesehatan alat reproduksi. Jadi ini yang berhubungan dengan kesehatan alat reproduksi. Nah, sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga Tuhan memberkati.